Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahwasanya KPM PKH yang belum juga atau KPM BPNT yang belum juga mendapatkan surat undangan dari kantor pos, apakah memang bantuan BPNT-nya itu sudah dicabut? Banyak sekali para KPM BPNT yang mengkhawatirkan hal-hal tersebut karena dirinya merasa belum juga mendapat surat undangan hingga saat ini. Apakah memang bantuannya sudah dicabut? Nah, di sini saya akan memberikan informasi mengenai jawaban tentang hal-hal tersebut. Simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya banyak sekali KPM PKH yang mengkhawatirkan maupun KPM BPNT yang mengkhawatirkan kenapa saya kok tidak dapat surat undangan dari kantor pos. Apakah memang benar bantuan BPNT saya sekarang sudah dicabut atau sudah dikeluarkan dari bantuan BPNT? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail, namun simak video ini hingga habis. Nah, sebelum saya menjelaskan kepada hal tersebut, saya akan menginformasikan bahwasanya sekali lagi saya ingatkan kepada Anda semua bahwasanya uang bantuan BPNT itu harus dibelanjakan dengan sesuai kebutuhan pokok, artinya harus ada karbohidrat, harus ada protein, mineral, vitamin, dan gizi-gizi lainnya. Kemudian uang bantuan PKH, maksudnya uang bantuan BPNT tersebut itu bebas dibelanjakan dimanapun. Tidak hanya harus dibelanjakan di satu agen atau di satu e-warung. Karena Kementerian Sosial menginstruksikan kepada semua KPM BPNT yang mendapatkan bantuan uang sebesar Rp600.000 itu untuk dibelanjakan bebas di warung-warung manapun, bebas milih di pasar tradisional atau pasar modern atau warung-warung langganan Anda yang menurut Anda itu harganya sesuai dengan harga-harga pasaran pada umumnya. Jika ada yang mengancam atau memberitahu bahwasanya kalau tidak belanja di agen e-warung ini Anda akan dikeluarkan dari BPNT, itu tentu saja adalah berita yang hoak dan tidak perlu dihiraukan lagi. Percayakan bahwa informasi yang valid itu adalah informasi yang benar-benar dari Kementerian Sosial. Jadi saya harap kepada Anda semua, belanjakanlah sesuai dengan yang Anda suka dimanapun tempatnya. Jangan lupa dibelanjakan untuk keperluan bahan pokok, bukan untuk membeli perhiasan, bukan untuk membeli baju, bukan untuk membeli minuman keras, atau bahkan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan menginjak kepada pembahasan kali ini, yakni bagaimana nasib KPM BPNT yang hingga saat ini belum mendapatkan surat undangan dari kantor pos. Apakah bantuan BPNT-nya akan dicabut atau memang sudah dikeluarkan dari bantuan BPNT? Nah, berikut jawabannya. Baik sahabat YouTube, bahwasanya KPM BPNT yang belum juga mendapatkan surat undangan dari kantor pos
itu bukan berarti KPM tersebut sudah dikeluarkan atau sudah dicoret dari bantuan BPNT-nya. Namun karena memang sekarang itu pencairan BPNT secara tunai itu dilakukan secara bertahap. Jadi ada batasan-batasan per hari itu harus berapa yang dicairkan, mengingat sekarang kondisi di Indonesia itu masih dalam meningkatnya virus corona Omikron. Jadi kami para Kementerian Sosial itu membatasi atau kantor pos membatasi undangan-undangan per harinya. Jadi bisa jadi Anda belum mendapatkan surat undangan tersebut itu dikarenakan masih bertahap. Kalau tidak sekarang ya mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi atau seminggu lagi, karena mengingat bantuan BPNT dicairkan secara tunai itu hingga tanggal 5 Maret tahun 2022. Jadi masih ada waktu yang lama untuk mencairkan bantuan BPNT tersebut. Dan perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya pencairan BPNT secara tunai ini ada 4 pola dalam pencairan. Artinya 4 pola ini adalah yang pertama itu bisa dicairkan di kantor pos. Jadi bisa diundang ke kantor posnya atau ke loket pos masing-masing yang ada di daerah Anda. Nah, itu pola yang pertama, diundang hadirkan ke kantor pos. Kemudian ada lagi pola kedua, yakni pola kedua itu ada semacam door to door. Artinya kalau tidak diundang ke kantor pos itu nanti pos akan datang ke rumah masing-masing untuk memberikan uang bantuan BPNT tersebut. Jadi didatangi ke rumahnya satu-satu, atau istilahnya door to door di dalam bahasa terkininya. Kemudian pola yang ketiga, pencairan pola yang ketiga itu adalah dicairkan biasanya di komunitas-komunitas, misalkan di kantor desa masing-masing atau di kantor kecamatan. Di situ nanti pihak kantor pos akan mengundang hadirkan di kantor desa masing-masing atau di kantor kecamatan, yang di situ nanti oleh pihak posnya akan diberikan kepada KPM BPNT-nya masing-masing. Jadi itu adalah pola yang ketiga, bisa dicairkan di kantor desa masing-masing atau di kantor kecamatan. Kemudian pola yang terakhir atau pola yang keempat adalah itu biasanya kantor pos bisa mencairkan di agen-agen e-warung yang biasanya didatangi oleh masyarakat BPNT. Artinya di sini di e-warung bukan dicairkan berbentuk sembako, namun dicairkan berbentuk uang sebesar Rp600.000. Kemudian nanti Anda menerimanya berbentuk uang, tidak berbentuk sembako seperti dulu lagi. Nah, itu adalah 4 pola pencairan BPNT secara tunai. Jadi Anda tidak usah khawatir apabila belum menerima surat undangan dari kantor pos, karena memang bantuan BPNT tunai ini dicairkan secara bertahap. Jadi masih sampai dengan tanggal 5 Maret tahun 2022 pencairan masih terus dilakukan. Jangan beranggapan kalau Anda sudah dicabut atau sudah dicoret dari peserta BPNT. Selama Anda masih layak mendapatkan bantuan BPNT, Anda akan terus mendapatkan bantuan BPNT. Tidak ada yang bisa mencoret, tidak dicoret, maksudnya tidak dicoret apabila Anda memang betul-betul masih layak mendapatkan bantuan BPNT murni. Hanya saja atau mendapatkan BPNT tunai. Hanya saja itu masalahnya masih bertahap,
Dikarenakan tiap hari itu ada batasan-batasan berapa orang yang harus menerima bantuan BPNT tunai. Tidak boleh melebihi target. Jadi mungkin kalau sekarang tidak diundang, mungkin besoknya atau besoknya lagi Anda bisa diundang oleh kantor pos. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru kenal dengan channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.